apa, Sengkang Baplang? Apa yang telah kamu lakukan? Baru sadar akan perbuatannya, Sengkang Baplang menanyakan langsung kepada Gendrawani, apa yang telah dilakukan Putri Soca Cendawa itu mengakibatkan semua kesaktiannya menghilang. Gendrawani mengatakan alasan berbuat demikian dengan murid Grenda Seba tersebut, ia menginginkan istana Malwapati dari Sengkang Baplang, sedangkan pada saat itu, pemilik ajian Guntur Saketi ini sangat tangguh dan sulit dikalahkan. Dibuatlah rencana tersebut, dan pada akhirnya berhasil. Kini Sengkang Baplang tak memiliki kesaktian apapun. Mendengar pengakuan Gendrawani itu, murid Grenda Seba tersebut tak menyangka bisa terjadi demikian. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Semoga Sobat G Kembar bisa terhibur. Selamat menyaksikan. Lihat dirimu, Sengkang Baplang. Kamu sudah bukan siapa-siapa lagi. Setelah itu, Gendrawani tak memberi ruang kepada Sengkang Baplang untuk bertindak. Murid Grenda Seba itu tak bisa berbuat banyak di hadapan Gendrawani, Soca Cendawa beserta yang lainnya. Saat ini Sengkang Baplang benar-benar tidak ada yang membantunya. Gendrawani berhasil mengalahkan pendekar sakti tersebut. Ia kemudian mengeluarkan tongkat saktinya. Semua menyaksikan peristiwa ini. Prabu Baka dan Segawan Lanang hanya tersenyum melihat murid Grenda Seba tersebut. Dan jangan lepaskan dia dari rantai yang mengikatnya. Baik, ya. Siapa dia? Cepat tangkap dia. Mana mereka? Itu. Saat hendak membawa Sengkang Baplang, tiba-tiba datanglah Grenda Seba, menyelamatkan muridnya itu. Seketika saja Gendrawani dan yang lainnya heran, namun Segawan Lanang dan ketiga putrinya mengetahui siapa yang membawa pemilik ajian Guntur Saketi tersebut. Ia adalah Grenda Seba, guru dari Sengkang Baplang, tutur Segawan Lanang. Kali ini Sengkang Baplang tidak lagi memiliki kekuatan apapun. Grenda Seba tak mau memberikan kesaktian kepada muridnya itu dengan mudah. Untuk mengembalikan kekuatannya, haruslah bertapa. Kini Sengkang Baplang menerima hukuman atas apa yang pernah dilakukannya. Di gua inikah aku harus bertapa? Masuklah Sengkang Baplang. Bagaimana aku bisa masuk? Kalau badanku ini... Mestinya lepaskan dulu. Apa itu bukan suara air, Bah? Sepertinya begitu, Sang Prabu. Jangan-jangan... Niratu! Ya? Niratu! Ada apa? Banjir yang mengelilingi Malwapati bergolak, Niratu. Banjir bergolak. Setelah Sengkang Baplang meninggalkan Malwapati, banjir perlahan mulai surut. Semua senang melihatnya. Sebelum itu, di Malwapati terjadi banjir besar. Sengkang Baplang mengeluarkan ilmu andalannya, sehingga Malwapati dilanda kebanjiran yang luar biasa. Tak percaya apa yang dikatakan prajuritnya, Gendrawani akhirnya melihat langsung keadaan sebenarnya. Benar saja, banjir yang selama ini melanda Malwapati akhirnya menyusut, kini sudah normal kembali seperti biasanya. Lihat itu, Niratu.
Bopo Soca Cendawa sangat bangga kepada Gendrawani karena berhasil mengalahkan Sengkang Baplang dengan caranya sendiri. Kini kekuatan murid Grenda Seba itu benar-benar meninggalkan Malwapati. Saat ini Gendrawani sangat berbahagia. Ia sedang dalam puncak kejayaannya. Karena berhasil menguasai Malwapati, semua rencana ia lakukan, mengalahkan Sengkang Baplang, dan yang lainnya, semua yang ada pada saat ini, mengucapkan selamat atas keberhasilan Putri Soca Cendawa tersebut. Di balik kegembiraan ini, Elang Emas sangat khawatir, bila mana ada pendekar Malwapati yang menyerang. Namun kekhawatiran Elang Emas dijawab oleh Bopo Soca Cendawa, ia akan berusaha sebisa mungkin untuk menjaga hal tersebut tidak terjadi. Terima kasih, terima kasih. Maaf nih Ratu. Ada apa, Elang Mas? Apa ada sesuatu yang penting yang harus kamu sampaikan? Saya khawatir kalau tiba-tiba para pendekar Malwapati menyerang kemari. Kalau Niratu sekarang sudah resmi menjadi ratu, Niratu harus punya seorang pati atau senopati. Patih atau senopati? Iya. Ya, betul. Itu artinya, Niratu harus mengangkat pati dan beberapa senopati. Untuk mengangkat senopati, mungkin tidak sulit bagi saya. Segawan Lanang menyarankan agar Gendrawani mengangkat pati atau senopati. Semua ini dilakukan agar kepemimpinannya sebagai ratu baru Malwapati berwibawa. Seperti diketahui, Putri Soca Cendawa tersebut berhasil menguasai Malwapati dari Sengkang Baplang. Ia mengalahkan murid Grenda Seba itu dengan rencana yang cukup rapi, sehingga Malwapati dikuasainya dengan mudah. Gendrawani masih bimbang untuk mengangkat seorang pati ataupun senopati. Ia sangat menghargai Segawan Lanang dan Prabu Baka sebagai sesepuh. Ratu baru Malwapati itu tak mau Segawan Lanang berada sebagai bawahannya. Dari itulah pengangkatan patih masih belum dilakukan. Memanfaatkan keadaan ini, Prabu Baka sebenarnya menyukai Ratu Gendrawani. Ia menyarankan agar sang ratu mencari pendamping supaya kepemimpinannya lebih berkesan, tutur Prabu Baka. Namun pendapatnya ini tidak disetujui Putri Soca Cendawa tersebut. Ia lebih memilih sendiri, tanpa seorang pendamping. Mendengar hal tersebut, Prabu Baka tak bisa berbuat apa-apa. Semua yang ia upayakan selama ini sia-sia. Tidak, tapi bukan begitu. Tapi Maaf Sang Prabu. Saya hanya merasa menjadi ratu kalau saya tetap sendiri, tidak didampingi siapapun. Mohon maaf. Mohon maaf sekali lagi. Bolehkah saya berbicara empat mata dengan Bopo saya? baiklah, silakan, silakan. Mari Bopo. Ayo. Segawan Lanang. Iya, Sang Prabu. Aku juga ingin bicara empat mata denganmu. Iya. Gendrawani menolak tawaran Prabu Baka. Ia tetap ingin sendiri dan menjadi Ratu Malwapati tanpa seorang pendamping. Hal ini sangat berdampak kepada Prabu Baka. Ia tak menyangka Putri Soca Cendawa itu menolaknya, padahal sebelumnya ia mau menerima tawaran Sengkang Baplang. Hal inilah yang membuatnya heran. Semua ini dijelaskan oleh Segawan Lanang. Gendrawani mau menerima Sengkang Baplang karena ada yang direncanakan, jadi kita harus pahami terlebih dahulu, tutur Segawan Lanang. Seperti diketahui, sebelumnya Gendrawani berhasil mengalahkan murid Grenda Seba itu dengan caranya sendiri. Hal ini dilakukannya untuk menguasai Malwapati, tanpa ada yang merasa terbebani. Tapi rencana Gendrawani tersebut tak bisa dimengerti oleh Prabu Baka. Ia terlanjur mencintai Putri Soca Cendawa tersebut.
Tenang dulu. Kalian jangan terlalu menggebu seperti itu. Tapi kami tidak terima Romo dipermalukan seperti ini. Kami akan keluar dari persekutuan kalau Romo tetap tidak dapat tempat yang terhormat. Iya, Romo. Itu sudah menjadi kesepakatan kami. Cempaka. Kenanga. Kantil. Sekolana. Betul, Bopo. Apa yang harus saya lakukan setelah saya benar-benar menjadi ratu? Saya harus memilih pati dan senopati seperti yang disarankan oleh Paman Segawan Lanang. Ya, itu betul. Ditambah beberapa... Di bilik rahasianya, Gendrawani meminta pendapat tentang usulan dari Segawan Lanang. Bopo Soca Cendawa mengatakan, pahami terlebih dahulu sifat dari orang-orang yang akan diangkat menjadi pati ataupun senopati. Jika salah pilih, maka kehancuranlah hasilnya, ujar Bopo Soca Cendawa. Kamu kenal betul sifat-sifat mereka, kesetiaan mereka. Barulah kamu tentukan siapa-siapa yang pantas untuk menjadi pembantumu. Kalau kamu salah pilih, maka bencana akibatnya. Bopo, Kekuatanmu sendiri dan keyakinanmu pada ratu. Soca Cendawa sangat yakin, kekuatan Ratu Kegelapan tak bisa tertandingi. Dengan demikian, kepemimpinan Gendrawani di Malwapati akan berjalan lancar, tanpa hambatan. Kepercayaan terhadap Segawan Lanang, Prabu Baka, dan ketiga putrinya, belum benar meyakinkan. Kini keduanya mempelajari terlebih dahulu sifat mereka. Jika layak, maka akan diberikan kepercayaan di Malwapati. Mau apa kalian? Jangan banyak bicara. Serahkan kudamu. Jangan coba-coba melawan. Oh, betapa mudahnya kalian mencari harta kekayaan. Hajar! Sementara itu, Patih Batik Madrim sedang melintasi sebuah hutan. Tiba-tiba ada sekelompok orang yang menghentikan perjalanannya, tanpa sebab dan alasan. Pimpinan kelompok tersebut menginginkan kuda Patih Malwapati itu, namun hal tersebut sangatlah mustahil. Pertarungan pun tak dapat dihindari lagi. Dengan kesaktiannya, Patih Batik Madrim dengan mudah mengalahkan pimpinan kelompok tersebut. Di sisi lain, prajurit pusar angin sedang memantau keadaan Malwapati. Singamaruta dan Bahadur ingin mengetahui kondisi sebenarnya di Malwapati yang dipimpin oleh Gendrawani. Rasa penasaran Singamaruta dijawab oleh Bahadur. Ia seketika mengeluarkan cermin saktinya. Terlihatlah keadaan Malwapati yang sebenarnya. Gendrawani sedang memberikan nasihat kepada seluruh prajuritnya. Ada sesuatu yang mengejutkan. Ternyata Gendrawani tidak begitu mempercayai Segawan Lanang dan Prabu Baka. Keberadaan mereka harus tetap dipantau. Jika ada yang mencurigakan, segera beritahu Ratu Gendrawani. Melihat peristiwa ini, Singamaruta dan Bahadur sedikit tersenyum gembira. Ternyata hubungan kerjasama mereka selama ini tidak begitu harmonis. Celah seperti inilah yang harus dimanfaatkan, ujar Singamaruta. Dan kalau ada apa-apa yang mencurigakan dengan mereka, cepat bertindak, atau setidaknya cepat beritahu saya. Mengerti? Mengerti, Ratu. Kelihatannya Malwapati benar-benar dikuasai oleh Gendrawani. Iya. Dan Ratu Gendrawani punya Prabu Baka, Segawan Lanang, dan ketiga putrinya sebagai sekutunya. Ya, benar. Tapi tidak perlu khawatir. Kelihatannya persekutuan mereka tidak kuat. Iya, benar. Saya melihat itu.
Ini salah satu kelemahan yang akan bisa kita manfaatkan untuk memecah belah mereka. Dan dengan mudah kita bisa masuk, ya. Iya. Tuan Singamaruta, berarti Tuan punya rencana sendiri untuk masuk tanpa menunggu perintah Sang Prabu Raja Samuka. Setelah mengetahui perkembangan Malwapati, Singamaruta dan Bahadur merasa senang. Keduanya segera melaporkan kejadian ini kepada Raja Samuka. Bergeraklah keduanya menuju Istana Pusar Angin. Kabar gembira ini nantinya membuat Raja Samuka merasa senang. Sesampainya di negeri atas awan, Singamaruta dan Bahadur menyampaikan apa yang ia lihat di Malwapati. Benar saja, Raja Samuka sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Singamaruta dan Bahadur. Kini ia berencana untuk mengalahkan Gendrawani dengan caranya sendiri. Sedang asik membahas rencana untuk menguasai Malwapati, Raja Samuka dikejutkan dengan sikap putranya, Raja Saputra. Ia berpendapat bahwa rencana Singamaruta kurang tepat mengambil Malwapati. Pendapat saya. Silahkan, Putra Mahkota. Ya. Bicaralah Raja Saputra. Menurut saya, musuh utama kita adalah Prabu Anglingdarma, lambang dari kekuatan putih. Iya. Kalau kita bisa mengalahkan Prabu Anglingdarma, maka berarti hancur sudahlah kekuatan putih. Dan yang berjaya kemudian adalah kekuatan hitam. Dan kitalah kekuatan hitam itu. Teruskan. Romo Dewaji Sang Raja Samuka adalah raja dari kekuatan hitam. Dan Pusar Angin adalah pusat kekuatan dan kekuatan golongan hitam. Jadi untuk apa kita serang atau kita kuasai Malwapati? Kalau lambang kekuatan putihnya sendiri masih hidup. Jadi menurutmu, apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Romo Dewaji, yang harus kita lakukan... Ternyata Raja Saputra ingin mencari Prabu Anglingdarma. Bila Raja Malwapati itu sudah dikalahkan, maka para tokoh golongan hitam akan takjub, jadi dengan mudah menguasai Malwapati, tanpa harus bersusah payah, ujar Raja Saputra. Rencana mustahil Putra Samuka ini membuat semua orang tidak begitu yakin, karena mengalahkan Raja Malwapati itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Bila hal tersebut benar-benar terjadi, nama besar Raja Samuka akan terdengar di mana-mana. Raja Saputra dan Patih Membakala ditugaskan untuk mencari Prabu Anglingdarma. Perintah dari Raja Pusar Angin itu pun akhirnya disetujui. Pencarian Raja Malwapati itu pun dimulai. Pati, bukan hanya sekadar mengalahkan Gendrawani Tuan Singamaruta. Ya, saya setuju. Lebih baik kita mencari Prabu Anglingdarma. Kalau kita berhasil mengalahkannya, maka dunia hitam akan bersorak girang. Dan golongan putih akan sadar bahwa yang hitam lebih kuat dari yang putih. Kalau begitu, Patih Membakala dan Raja Saputra yang menjalankan tugas itu. Kami junjung tinggi perintah Paduka yang mulia. Saya akan laksanakan tugas sepenuh hati, Romo Dewaji. Sini. Kerjakan. Baik, Romo Dewaji. Setelah rencana dilaksanakan, Singamaruta dan Bahadur merasa usahanya tidak dihargai Raja Samuka. Petinggi Pusar Angin itu lebih memilih pendapat putranya sendiri, karena bila mana berhasil, maka akan berdampak terhadap negeri Pusar Angin. Pencarian Prabu Anglingdarma akhirnya berhasil. Raja Malwapati itu sedang mengendarai sebuah naga. Melihat hal ini, Raja Saputra dan Patih Membakala bingung. Prabu Anglingdarma dan sang naga sudah mengetahui rintangan akan datang. Keduanya merencanakan sesuatu yang sama sekali tak diketahui oleh Raja Saputra. Kelihatannya ada sesuatu yang akan terjadi, Sang Prabu. Apa itu, Sang Resi? Tidak tahu, tetapi lihatlah. Ya, kita harus menghindar, Sang Prabu. Ya. Hei, lihat! Siaga dan lindungi saya, Paman. Ya, baik.
Singkat cerita, akhirnya putra Samuka berhasil mengalahkan Prabu Anglingdarma. Semua prajurit yang menyaksikan ikut bergembira. Keberhasilan ini nantinya akan mendapatkan nilai tambah tersendiri dari Raja Samuka. Terlebih lagi ia adalah putranya sendiri. Kemenangan Raja Saputra terasa ada yang aneh, ujar Bahadur. Namun Raja Samuka merasa biasa saja. Kini putra Samuka berangkat menuju Malwapati. Ia ingin membuktikan bahwa selama ini yang dibanggakan tak sesuai kenyataan. Tujuannya adalah agar Gendrawani mau menyerahkan Malwapati ke Raja Saputra. Kami tidak diajak bicara. Ya, padahal kami tahu ada sesuatu yang aneh dalam kemenangan Putra Mahkota. Aneh. Ya, Apanya yang aneh? Tidak salah lagi. Itu para pendekar Malwapati. Kita semua sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi, haruskah kita bertindak sendiri tanpa menunggu? Di sisi lain, Suliwa, Sudawirat, Fatmasari, Priamitra, Lokahita, dan Uyut Sawega, semuanya sedang berupaya untuk merebut kembali Malwapati, yang selama ini dikuasai oleh Gendrawani. Rencana ini tak semudah yang dibayangkan. Malwapati saat ini dikuasai oleh Gendrawani, dibantu Soca Cendawa, Prabu Baka, Segawan Lanang, dan ketiga putrinya. Kekuatan mereka cukup kuat, butuh rencana yang tersusun untuk mengambil Malwapati kembali. Waktu lagi. Betul. Suliwa, izinkan kami masuk ke Malwapati. Biarkan kami yang melaksanakan perebutan kembali Malwapati. Liwa, jangan halangi niat baik kami. Tunggu apa lagi? Kalau Gendrawani sudah bergerak lebih jauh, kenapa kita tidak segera bertindak? Baik. Kalau begitu, penyerangan. Saya akan mencoba menghubungi Gusti Patih Batik Madrib. Baiklah. Ayo, kita berangkat.